Video ini teman-teman, kalian pasti suka karena banyak langkah taktikal dan langkah terselubung yang hampir saja diterima oleh lawannya. Hikaru Nakamura versus Max Swammerdam. Swammerdam ini Grandmaster asal Belanda teman-teman, bermain dengan elo rating 2875, sedangkan Hikaru Nakamura Grandmaster Amerika Serikat, elo rating terpaut lebih tinggi 3267. Langsung saja siapkan konsentrasi tinggi. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, subscribe dulu dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Di sini Hikaru Nakamura memegang buah putih. Dia memulai dengan langkah yang berbeda teman-teman. Pion H4. Pembukaan kadas opening. Max Swammerdam memainkan pion ke D5 menguasai lini center. Putih pion ke D4, lalu hitam mengeluarkan perwiranya, penempatan ke F6. Ada 3 langkah kemungkinan yang bisa dimainkan oleh putih: kadas opening, pion ke H5, gajah bisa ditempatkan ke G5 ataupun kuda ke C3. Tetapi di sini Hikaru Nakamura menempatkan gajah ke F4. Maka dari itu, Hikaru Nakamura variation terjadi di papan. Max Swammerdam, pion ke C5 mengajak pertukaran, diabaikan oleh putih. Pion tersebut didukung dengan pion E3, lalu ada kuda menyerang pion 2 kali dan di backup pion ke C3. Max Swammerdam langsung penempatan menteri ke B6 menyerang pion B2. Putih mengajak pertukaran. Setelah pion C4 mengancam menteri, menteri dimundurkan ke C2. Pause videonya teman-teman. Langkah hitam menjadi pembeda dalam langkah berikutnya. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian juga berpikir Max Swammerdam menjalankan penempatan gajah ke F5 mengancam menteri? Dan di sini menteri langsung mundur ke C1. Karena apa? Itu bukan gratisan. Jika menteri pukul gajah, maka jelas hitam pukul pion dengan menteri. Percaya atau tidak percaya, benteng akan tumbang. Terlihat jelas oleh Hikaru Nakamura penempatan menteri ke C1. Selanjutnya, Max Swammerdam langsung pion ke E6, memperkuat posisi gajahnya. Putih pion ke F3, di sini jelas menghambat pergerakan kuda ke E4 dan ke G4. Balasan dari hitam, pion ke H5. Putih bisa saja mengambil langkah pion ke G3, tetapi di sini kuda ditempatkan ke D2. Gajah ke E7, persiapan okade sayap raja ataupun sayap menteri diperlihatkan oleh hitam. Setelah putih penempatan gajah ke E2, lalu hitam penempatan menteri ke D8. Putih manuver gajah ke D1, tujuannya jelas bisa nanti ke C2. Hitam merespon pion ke E5 mengancam gajah, gajah dimundurkan ke G3. Hitam rokade sayap raja, lalu putih kuda ke E2. Penempatan benteng ke E8 membawa Hikaru Nakamura memainkan pionnya ke A3, menghambat pergerakan kuda dan gajah. Pion pukul pion disambut oleh kuda. Kuda pukul kuda disambut oleh pion yang ada di C3. Karena apa? Hitam sebenarnya berharap apabila salah langkah teman-teman yang memukulnya pion E3, maka jelas ini langkah blunder. Gajah mengajak pertukaran, tempo skak, lalu raja membackup gajahnya, gajah pukul gajah. Di sini langsung dipukul oleh raja, kembali tempo skak oleh menteri. Raja kembali mundur ke F2. Giliran benteng ke E6, tujuannya sangat jelas untuk ada langkah double di jalur E. Jika dilanjutkan dengan kondisi seperti ini teman-teman, jelas hitam lebih unggul. Maka dari itu, Hikaru Nakamura memukulnya dengan pion C3. Hitam mengajak pertukaran gajah. Disambut oleh gajah.
Tidak memukul gajah tetapi tempo skak memukul pion. Kini raja ke F2 mengancam kembali benteng. Apa yang dilakukan oleh Max von Meerdam? Spektakuler langkahnya teman-teman. Karena apa? Dia membiarkan bentengnya. Memukul gajah dengan menteri. Apakah ini langkah blunder? Tentu tidak teman-teman. Hikaru Nakamura juga melihatnya dengan jelas. Penempatan kuda ke F1. Karena apa? Jika putih pukul benteng dengan raja, maka menteri membuat pergerakan rajanya sangat tidak nyaman. Ada benteng nantinya ke E8 tempo skak. Dan ini skakmat. Coba kita jalankan apabila benteng ke H3 mengancam menteri tempo skak oleh kuda. Karena pion sedang dipin, raja mundur ke E2, kembali skakmat oleh menteri. Satu langkah lagi. Coba kudanya ditutup ke E4, mengancam menteri, memberikan ruang bagi rajanya ke D2. Langkah hitam. Penempatan benteng, mengepin posisi kuda, raja mundur ke D2. Kuda pukul kuda tempo skak, dipukul oleh pion. Benteng memukul pion, ada ancaman skakmat, menteri ke D3. Ditutup oleh gajah. Tempo skak oleh menteri ke F2. Raja ke C3, menteri pukul pion. Apabila raja ke C2, maka menteri ke D3, skakmat. Maka dari itu, raja naik ke B4. Skak kembali oleh menteri. Dan di sini apabila raja ke A4, maka gajah skakmat di D7. Satu langkah, raja ke C3 kembali. Tempo skak oleh menteri, raja mundur ke D2, skakmat. Luar biasa teman-teman, langkah yang dipersiapkan oleh Max von Meerdam. Lagi-lagi Hikaru Nakamura melihatnya dengan jelas. Dia tidak memukul benteng, melainkan menurunkan kudanya menyerang benteng. Max von Meerdam menarik bentengnya ke E7. Hikaru masih mencoba, penempatan kuda ke G3 mengancam gajah, gajah ke D3, didukung oleh pionnya. Menteri ditempatkan ke D2, lalu benteng double ke jalur E, benteng ke jalur C, lalu hitam ke E3. Benteng mencoba ke H3, tetapi setelah langkah menteri ke F4, Hikaru Nakamura menyerah. Jika dilanjutkan teman-teman, jelas hitam mau memukul pion yang ada di F3 dengan benteng, sekaligus menteri mengancam menteri. Dan di sini apabila menteri terlebih dahulu menghindar, maka skak oleh kuda. Raja mundur ke G1, skak oleh benteng, dipukul oleh menteri, disambut kembali oleh benteng. Skak ditutup hanya sekali oleh kuda. Kudanya pun dipukul, raja putih tewas. Luar biasa teman-teman. Apakah langkah awal yang dilakukan oleh Hikaru Nakamura adalah sebuah pembukaan yang tidak patut kita tiru? Pion K4, kadas opening, dan membuat variasi sendiri. Gajah ke F4. Dampaknya apa teman-teman? Ujung pertandingan sangat kritis. Saat kita melihat posisi menteri ke F4, Hikaru Nakamura menyerah. Ambil pelajaran pentingnya teman-teman. Beberapa langkah yang sangat brilian diperlihatkan oleh Max von Meerdam untuk kita terapkan saat bermain nanti. Ucapkan terima kasih kepada channel ini, khususnya video ini. Cukup subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Berikan komentar yang positif, berikan juga like-nya. Bye-bye.